Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan yang sangat mulia, yaitu kajian dalam rangka untuk meningkatkan semangat kita untuk mengisi bulan Ramadan kita dengan banyak melaksanakan ketaatan, dengan memotivasi, memberikan semangat, dengan selalu menambah ilmu kita, ya. Karena ilmu yang kita butuhkan di dunia ini dan untuk kehidupan akhirat nanti adalah ilmu yang sangat banyak yang kita butuhkan. Oleh karena itu, tentu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ilmu, Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan pengecualian bagi orang-orang yang akan pergi berjihad, untuk dia tidak berjihad karena adanya talabul ilm. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ibatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah pantas semua orang-orang beriman pergi berperang di jalan Allah, tapi hendaklah ada segolongan umat yang dia tafaqahu fid-din, mempelajari ilmu agar dia faqih dalam ilmu agama. Untuk apa tujuannya? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Untuk memberikan peringatan ketika telah kembali kepada kaumnya agar mereka mendapatkan peringatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang pilihan. Orang-orang yang akan mendapatkan begitu banyak kemuliaan di dunia ini dan juga di akhirat nanti insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ini dikenal dengan generasi 54 ya. 554. Allah Subhanahu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi wa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un 'alim." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa yang di antara kamu murtad, di antara kalian murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin,
maka Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ciri-cirinya apa? Azillatil mu'minin, mereka rendah hati di hadapan orang-orang yang beriman. A'izzatil kafirin, mereka memiliki izzah di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim, mereka berjuang di jalan Allah dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yang demikian itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, ketika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan begitu banyak keutamaan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rabb-Nya, tentang keutamaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala, inna Allah idza habba 'abdan da'a Jibril, sesungguhnya ketika Allah mencintai hambanya, maka dia akan memanggil malaikat Jibril. Faqal inni uhibbu fulanan fahibbah, maka dia berkata, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Qal fayuhibbuhu Jibril, maka kemudian beliau bersabda bahwa Jibril mencintainya. Tsumma yunadi fis sama', maka kemudian dipanggil penduduk langit, fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Wa yuhibbuhu ahlus sama', maka dicintai oleh penghuni langit, penduduk langit. Qal thumma yudau lahu al-qabul fil ard, maka kemudian beliau bersabda, maka akan dijadikan adanya penerimaan kepadanya dari penghuni bumi, dari penduduk bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan yang begitu luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya, maka Allah akan menjadikan seluruh penghuni langit mencintainya, dan bahkan seluruh penghuni bumi akan mencintainya. Sungguh amalan yang luar biasa yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan, dan kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hambanya, Allah akan mengampuninya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha
pengampun, lagi Maha Penyayang. Juga dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Wallahi la yulqillahu habibahu finnar." Demi Allah, Allah tidak akan mencampakkan kekasihnya ke dalam api neraka. Dan Allah telah membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani atas anggapan mereka bahwa mereka adalah para kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai Allah itu tidak akan mungkin dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah kemuliaan yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, Allah akan berikan kepadanya apa yang dibutuhkannya, apa yang menjadi keinginannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kekuatan yang luar biasa, di mana ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang diwajibkan, ya, dan ditambah dengan yang sunnah, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, ya, maka aku akan menjadi pendengaran yang digunakan sebagai alat untuk mendengar, dan saya akan menjadi tangan yang digunakan untuk megang, dan aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan ini adalah merupakan kekuatan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keutamaan dengan diberikan kekuatan dan kekuatan yang luar biasa dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Bandingkan hamba-hamba Allah yang lainnya, kalau dia bukan menjadi kekasih Allah, bukan menjadi orang-orang yang cintai Allah, tentu itu akan berbeda. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah telah dijelaskan dan telah digambarkan dalam karakteristik yang cukup banyak. Ada yang menuliskan ada 40 karakteristik hamba-hamba Allah yang dicintainya, seperti yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Jadi ada buku yang bisa dijadikan rujukan, ya, yaitu karakteristik mereka yang dicintai Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Beliau menyebutkan ada 40 karakteristik yang menjadi ciri khas orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas beberapa karakteristik yang mampu kita bahas pada kesempatan ini, dan nanti kalau ada kesempatan yang lain mungkin kita akan bisa sambung dan kita akan berupaya untuk mendalaminya lebih dalam lagi. Dalam hadis Nabi SAW, ada amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta, yaitu 2 kalimat, kalimatani habibatani ila Rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, oleh Ar-Rahman, dan keduanya juga ringan diucapkan tetapi berat
dalam timbangannya, yaitu subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan aku mensucikanmu dengan memujimu. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW bersabda kepada Asyaj Abdi Qais, beliau mengatakan, inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anat, atau wal adah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang Allah mencintaimu, yaitu adanya al-hilmu wal anah. Al-hilmu adalah kelembutan, dan al-anat, al-anah adalah adanya sifat sabar, adanya sifat yang selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini sifat yang mulia yang perlu kita jaga dalam diri kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat ya pada kekasih Allah, yaitu memiliki kelembutan dan memiliki kesabaran. Allah Subhanahu wa berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ketika kita bisa mensucikan diri kita, ketika kita selalu bertobat kepada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Ketika kita bisa berbuat baik, membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang fakir miskin, menjadi wasilah untuk terlaksananya santunan anak-anak yatim, anak-anak duafa, maka ini bagian dari amalan yang akan menghantarkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan mencintai hamba tersebut insyaallah. Ketika kita mengikhlaskan hutang ya pada seorang yang berhutang kepada kita karena kondisinya ekonominya sedang pandemi, mungkin sedang juga terlilit utang yang banyak, mungkin kita ikhlaskan untuk menjadi hadiah bagi dia, maka ini adalah amalan yang muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan ihsan adalah orang yang melaksanakan kebaikan tanpa diminta. Jadi walaupun kita nggak diminta, kita tak memberikan kepada dia. Itulah ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu untuk merasakan bahwasanya Allah sedang di hadapan kamu, sedang kamu melihat Allah, maka yakin bahwasanya Allah sedang melihatmu. Maka amal-amal dikerjakan dengan amal-amal yang terbaik, yang maksimal, bukan asal-asalan. Walaupun dikerjakan dengan susah payah, walaupun kita harus begadang, walaupun kita mungkin harus banting tulang, berkeringat,
kena terik matahari dan tantangan hujan, tetap kita berupaya untuk bisa menjadi orang yang terbaik, yang selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Berupaya untuk mencari anak-anak yatim yang akan diberikan bantuan setiap bulannya. Mencari data du'afa di sekitar kita untuk kita berikan kepada mereka santunan rutin. Dan juga amal-amal yang lain yang bisa kita kerjakan. Karena dalam Islam, ketika seorang tidak mampu ya secara langsung memberikan kebaikan tersebut, bisa dengan cara yang kedua, yaitu yahuddu ala ta'amil miskin, menganjurkan untuk berikan makan orang miskin. Bahkan merupakan ciri orang-orang yang mendustakan agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak mau menganjurkan untuk berikan makan orang miskin. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa langsung berikan langsung dengan harta kita, mungkin karena gaji kita tidak sampai UMR, mungkin penghasilan kita tidak sampai mencukupi ya atau berlebih untuk keluarga, maka ada cara yang kedua, yaitu menjadi relawan-relawan, menjadi orang-orang yang siap untuk mengadakan kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umat. Tentu ini adalah bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama, yaitu adanya upaya-upaya, adanya lembaga yang terus berkesinambungan untuk memberikan bantuan kepada fakir dan miskin. Bahkan kalau dulu di Muhammadiyah itu ada slogannya, kalau mempelajari soal ma'un dan dia belum memberikan santunan kepada anak yatim dan du'afa, maka tidak pindah untuk mempelajari soal ma'un tersebut. Maka Ki Haji Ahmad Dahlan rahimahullah, beliau masih mempelajari soal ma'un tersebut bersama dengan murid-muridnya sampai muridnya tersebut sudah mengamalkannya, baru berpindah kepada surat yang lainnya. Itu merupakan kajian yang luar biasa yang sudah sampai kepada prakteknya, sudah membuktikan bahwa apa yang dipelajari itu benar-benar meresap dalam dirinya dan kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar, orang-orang yang melaksanakan ketaatan dengan istiqamah, dengan terus-menerus, walaupun mungkin dengan banyak rintangan, tapi kita bersabar untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Walaupun mungkin ketika kita mengadakan kegiatan bakti sosial, bahkan kita mengeluarkan harta-harta kita pada saat kita mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin kita menggalang dana dari umat, dari masyarakat, tapi belum maksimal. Akhirnya ya kita yang mengeluarkan dana sendiri. Tapi tetap untuk bersabar dan melaksanakan cita-citanya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka tentu kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki manfaat yang besar bagi orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang lain? Adalah kita berupaya untuk menjadi bagian dalam lembaga-lembaga yang formal yang terus-menerus berkesinambungan di dalam memberikan kontribusi besar untuk umat. Mungkin kalau kita bekerja sendirian, sedikit yang bisa kita berikan untuk umat. Tapi dengan kita bergabung dalam lembaga-lembaga dakwah, dalam partai-partai dakwah misalnya,
masuk dalam TKM, mengurus masjid, masuk di pendirian panti asuhan, di sekolah-sekolah, yang di situ kemudian bisa kita berikan kontribusi besar untuk umat, maka ini adalah merupakan jalan menuju kepada manfaat yang besar. Jadi kalau kita ingin bermanfaat, ya, dan itu ada merupakan bagian dari kebaikan, maka kita berupaya untuk menggunakan kendaraan-kendaraan yang sudah ada. Kalau kita nggak punya kendaraan sendiri, ya, maka kita menggunakan kendaraan bis. Kalau pribadi kita nggak punya, sebagai lembaga yang kita gunakan untuk berdakwah secara maksimal, maka kita menggunakan kendaraan umum. Lembaga-lembaga besar yang sudah tumbuh, yang sudah berjalan dengan sistem yang baik dan terukur, maka disitulah kita bisa mengekspresikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan, mengeksplor semua apa-apa yang telah kita peroleh dari ilmu yang tersebut, sehingga kemudian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ikhwani a'azzakumullah. Selanjutnya, ada juga amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang teratur, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun rapi, dalam susunan yang kokoh. Ini disebutkan dalam surah As-Saff ayat 4. Jadi perjuangan amalan besar yang dikerjakan dengan susunan yang rapih, keteraturan, itu akan menjadikan sebab di mana Allah mencintai hamba tersebut. Allah mencintai lembaga tersebut, Allah mencintai organisasi tersebut, Allah mencintai partai tersebut kalau dia bekerja dengan rapih dan teratur. Kalau dia berupaya untuk menjadi golongan orang-orang yang selalu amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat yang mengajak manusia, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik, dan mencegah dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amalan yang dikerjakan secara terus-menerus dan itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu pahalanya sangat besar. Pahala yang bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi di situ pahala tersebut akan didapatkan juga oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita memberdayakan umat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, mengajak pada kebaikan. Sehingga kebaikan tersebut bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi orang-orang yang kita ajak pun mereka menjadi orang-orang juga yang mendapatkan kebaikan. Maka tentu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan dan jangan kemudian kita menjauh dari jamaah. Yadullah mal jamaah. Tangan Allah di atas para jamaah. Kalau kita di dalam lembaga pendidikan, kalau kita berada di lembaga dakwah, kalau kita berada di partai, kalau kita berada di pengurusan TKM, kalau kita berada di kepengurusan RT, RW, dan seterusnya, ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita harapkan, maka bukan berarti itu menjadi satu sebab untuk kita jauh dari jemaah. Kalau ada sesuatu yang lebih baik kita dakwahi mereka, kita berdialog, kita kemudian diskusi, kemudian kita juga bertanya kepada para ahlinya yang lain, sehingga kemudian tidak terjadi kesalahpahaman
dalam masalah-masalah agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Qal as-salatu ala waqtiha. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau bersabda, yaitu salat pada waktunya. Amalan salat yang kita kerjakan dengan berjamaah, yang kita upayakan untuk dijaga dengan baik, maka ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka tentu berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya, dan tentu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari kecintaan kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, kepada harta. Semuanya harus kita dahulukan asyaddu hubban lillah. Yaitu orang-orang beriman, mereka itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang mereka itu lebih mencintai tandingan di sisi Allah dibandingkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab." Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada sebagian manusia yang mengambil di sisi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan adalah kepunyaan Allah semuanya, dan bahwasanya Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan hamba kepada Allah memiliki sebab-sebab yang perlu untuk diupayakan. Antara lain adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, di malam-malam terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, maka kita perlu untuk berupaya membaca Al-Quran agar semakin meningkat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai kita. Berusaha untuk menghayati dan memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah serta melaksanakan yang fardu. Karena hal itu akan menghantarkannya menuju derajat kekasih Allah.
dan akan menghantarkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala hal, baik dengan lisan, dengan hati, dengan amal, dan juga dalam berbagai macam keadaan. Maka hasil dari kecintaan tersebut sesuai dengan hasil zikirnya. Ketika kita semakin banyak zikir, maka Allah semakin mencintai kita. Semakin kita banyak menyebut ya nama-nama Allah, maka Allah akan banyak menyebut nama-nama kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah mendahulukan sesuatu yang dicintai Allah terhadap sesuatu yang dicintai oleh dirimu atau orang lain. Kita lebih mendahulukan kecintaan Allah dibandingkan hanya karena memperturutkan hal-hal yang dicintai oleh diri kita atau oleh orang lain, kekasih kita, istri kita, anak kita. Kalau itu dimurkai Allah, maka kita tinggalkan. Kalau itu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, maka kita tinggalkan. Maka tentu kita berupaya untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang lebih mengedepankan kecintaan Allah atas kecintaan pada yang lain. Kemudian berikutnya, yang kelima adalah penelaahan hati. Pengelolaan hati terhadap pemahaman akan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi merenungi, kemudian meresapi dari mana-mana ada nama-nama dan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna dan sifat Al-Ula, sifat yang tinggi yang Allah miliki. Dan kita semakin banyak menyebut Asmaul Husna, maka cinta kita pada Allah semakin meningkat dan Allah semakin mencintai kita. Semakin banyak kita berdoa dengan Asmaul Husna, maka itu akan menjadi bagian yang mana Allah akan mencintai kita. Maka tentu kita berupaya untuk menghafal Asmaul Husna. Perlu kita untuk menggunakan Asmaul Husna dalam doa-doa kita. Sehingga ini akan menjadi bagian yang akan menambah keimanan kita dan akan menambah keindahan dalam hidup kita karena kita merasakan akan hadirnya asma dan sifat-sifat Allah di dalam pikiran dan juga dalam hati kita. Kita akan selalu dimotivasi dengan akhlak-akhlak yang mulia karena saya menyebut perkara-perkara yang mulia. As-Sabur, yang maha penyabar. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Qawi, yang maha kuat. Maka kita berupaya untuk bisa mengarahkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang kuat. Mengarahkan diri kita menjadi orang-orang yang mulia. Mengarahkan diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Dan terpengaruh besar dengan Asma al-Husna. Termotivasi besar dan kuat dengan kita membaca Al-Asmaul Husna tersebut untuk selalu menjadi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang memiliki kemuliaan. Dalam hadits Nabi sallallahu beliau bersabda, "Innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yabghadu safsafaha." Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang mulia dan Allah membenci perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang hina. Kemudian berikutnya yang keenam,
menyaksikan kebaikan dan nikmat-nikmat Allah, baik yang batin maupun lahir. Karena sesungguhnya semua itu akan mengajak untuk mencintainya. Jadi kita berupaya untuk menghadirkan dan sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Fa'amma bini'amati rabbika fahadith. Maka adapun kenikmatan yang Allah telah karuniakan kepada kita, maka bicarakanlah. Dia membicarakan kenikmatan bukan berarti itu untuk dalam kesombongan atau dalam rangka untuk ria, dalam rangka untuk ujub, tapi dalam rangka untuk memotivasi yang lain untuk melaksanakan ketaatannya lebih baik dari kita dan mencontoh ya, dari apa yang telah kita kerjakan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ay yaqussa min ujuriha syai'a. Karena saya memberikan contoh keteladanan kebaikan, maka dia mengambil pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengerjakannya. Jadi kebaikan yang kita butuh kita kerjakan, kebaikan yang telah kita dapatkan itu kita ceritakan ada dalam rangka untuk motivasi yang lain. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah ini yang paling menakjubkan, yaitu tundukkanlah hati di hadapan Allah. Dan tidak ada dalam pengungkapan tentang masalah ini kecuali nama-nama dan ungkapan-ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan. Itu kita tunduk pada Allah, mendekatkan diri kita di hadapan Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tawadhu. Dan ketika kita merendahkan diri kita dan tunduk ya hati kita kepada Allah, makanya adalah kemuliaan. Kemudian berikutnya adalah berkhalwat dengannya, berdua-duaan dengan Allah, seperti itikaf, kita baca Quran di sudut pinggiran masjid atau misalnya kita di sudut belakang, kita bisa sendiri. Makanya Rasulullah SAW ketika mengajar itikaf itu dengan buat tenda khusus, ya, membuat hijab khusus agar dia fokus untuk komunikasi dengan Allah, baca Qurannya, ya, dan amal-amal yang lainnya, sehingga tidak diganggu oleh orang-orang yang itikaf yang bersama dengan beliau. Ya, termasuk ada dalam itikaf tentu tidak banyak ngobrol, ini tidak berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah banyak berkhalwat ini kan bisa dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan istighfar, dengan bertaubat. Yang berikutnya ke-9, itu duduk bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah dan benar keimanannya, serta mengambil kalam perkataan mereka yang baik sebagaimana memilih buah-buah yang baik dan tidak berbicara kecuali apabila kamu melihat ada maslahat di dalam pembicaraan dan juga kamu mengetahui bahwasanya dalam pembicaraan itu ada tambahan kebaikan. Ya, kita berupaya untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah, para ulama, para habaib, para ustadz, para kiai, dan juga umat secara umum yang mereka cinta kepada Allah, dan kita bergaul dengan mereka. Dan jangan bergaul dengan orang yang membenci Allah, memusuhi Allah. Maka perlu untuk kita jauh. Kemudian berikutnya yang ke-10 adalah menjauhkan diri dari sebab
sebab yang menghalangi antara hati kita dengan Allah. Ya, semua yang menjadikan sebab menjadikan kita jauh dari Allah, maka kita tinggalkan. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mencontohkan hal tersebut. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Aral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama tadi jasad. Idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadih bis-sahari wal humma. Kau melihat orang-orang mukmin yang saling menyayangi dan saling mencintai serta saling bersikap lemah lembut di antara mereka, bagikan satu badan, satu tubuh. Jika salah satu anggotanya mengeluh kesakitan, maka semua badannya juga merasakan kesakitan, yaitu dengan tidak tidur dan tidak bisa tidur dan juga demam. Kemudian ciri yang berikutnya adalah berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang suka mencela. Mereka memiliki ciri dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Itu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut seorang pun selain Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat. Maka tentu upaya kita untuk selalu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang pemberani dan tidak takut khususnya kepada Allah. Para mujahidin, para da'i, duat, mereka berupaya untuk menjadi orang-orang yang terdepan ketika menghadapi musuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari beberapa karakteristik yang bisa kita sebutkan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut. Dan tentu masih banyak karakteristik hamba-hamba Allah yang dicintainya. Antaranya adalah orang yang memiliki rasa malu. Kemudian juga orang-orang yang jujur dan amanah. Juga orang-orang yang berbakti kepada ibu bapaknya. Orang yang saling mencintai karena Allah. Juga merupakan ciri karakteristik dari hamba Allah yang dicintainya. Kemudian orang-orang yang mencintai para sahabat. Kemudian orang-orang yang selalu berderma, murah hati. Kemudian orang-orang yang rendah hati. Ya. Kemudian orang yang suka berpenampilan rapi. Nah, kalau kita ketemu orang dengan orang yang penampilannya rapi, bersih, harum, itu kan kita suka. Maka Allah SWT tentu menyukai hamba juga yang rapi. Wallahi mathalu a'la, dan insyaallah ada perempuan yang baik. Kemudian
orang yang menangis karena takut kepada Allah. Itu masuk para kekasih Allah. Para kekasih Allah kalau beribadah itu sungguh menakjubkan. Ada buku yang berjudul Ibadahnya Para Kekasih Allah. Di situ disebutkan seperti ibadahnya Utsman bin Affan yang dia ketika melaksanakan ketaatan, ya, dia tidak melupakan dirinya dari berbagai macam idealisme dari ketaatan tersebut. Kemudian orang-orang yang berbicara yang selalu mengandung zikir, ya, atau dia juga diam dari membicarakan aib orang lain. Kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga silaturahim, orang-orang yang suka melaksanakan amar ma'ruf munkar, orang-orang yang mengerjakan keringanan dari Allah. Kemudian orang-orang yang suka maafkan, orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Kemudian orang yang paling berakhlak baik. Kemudian orang-orang yang suka memberi kemudahan kepada orang lain. Kemudian orang-orang yang jujur. Orang-orang yang menggadaikan. Orang-orang yang mengadakan perdamaian, ya, antara manusia. Dan juga orang-orang yang beribadah pada 10 hari Dzulhijjah. Kemudian orang-orang yang berilmu. Kemudian orang-orang yang mati dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita berupaya untuk memiliki karakteristik yang telah kita sebutkan, ya, dan tentu masih banyak yang belum kita sebutkan, ya, seperti orang yang kuat, orang yang bertawakal, orang yang adil, orang bertakwa, orang yang berjihad dan Allah, dan seterusnya. Ya, tentu ini adalah bagian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini karena waktu kita yang terbatas, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi pengingat bagi kita sekalian untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan materi yang kita bahas bersama pada hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu-waktu kita di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, dan bisa kita isi dengan amal-amal yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan kepada para hadirin yang sudah hadir di ruang Zoom meeting ini, dan kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.